Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Maria Marta JP dengan NIM 1903030041 kelas B semester 5 Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali hasil review buku ke-6 tentang protes migran dinamika interaktif dalam mobilisasi genting. 1. Protes migran berteori. Perspektif mikrointeraksi dan spasial. Banyak migran telah memilih untuk tidak bersembunyi di bayang-bayang dan telah klaim politik yang dimunculkan dengan menggunakan cara-cara yang mengganggu seperti mogok makan, pawai, kamp protes dalam kota, menjahit bibir, dan jongkok. Meskipun mereka status hukum yang genting, sebagian besar konteks permusuhan dan sosial yang terbatas dan modal budaya sebagai pendatang baru di masyarakat tuan rumah migran genting memiliki sementara relung yang disesuaikan untuk diorganisir secara kolektif melawan semua kemungkinan. Dinamika mikrointeraktif dalam protes migran genting. Inti dari teori gerakan sosial terletak pada harapan bahwa keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilisasi politik. Aktor sosial membutuhkan untuk mengontrol sumber daya tertentu seperti pengetahuan, uang, dan logistik untuk mengubah letusan perbedaan pendapat menjadi mobilisasi berkelanjutan. Spasialitas ambivalen mobilisasi genting. Hampir bersamaan dengan pergantian relasional, studi gerakan sosial telah mengalami perubahan spasial. Pada tahun 2003, Martin dan Miller berpendapat, di sini pergantian spasial telah mengubah banyak bidang sosial dan beasiswa ekonomi. Penelitian tentang gerakan sosial dan kontroversial politik umumnya meremehkan konstitusi spasial dan konteks konsep sentralnya seperti identitas, keluhan, peluang politik, dan sumber daya. 2. Migrasi yang bertentangan dalam konteks hukum, wacana, dan mobilisasi di Jerman dan Perancis. Protes tidak pernah muncul dalam ruang hampa tetapi sangat dibentuk oleh sosiopolitik. Oleh karena itu, menempatkan episode kegentingan membutuhkan mencermati gerakan regulasi, diskursif, dan sosial masing-masing konteks di mana aktor yang terpinggirkan memobilisasi. Politisasi migrasi genting. Di sebagian besar negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, migrasi terjadi hampir tidak dianggap sebagai topik yang diperebutkan dalam 2 dekade pertama seperti World Perang II. 2 kelompok yang relevan dalam hal ini yang selamat dari kamp perang dan mereka yang melarikan diri dari Eropa Timur, rejim komunis pada umumnya disambut baik. Konteks peraturan suaka dan migrasi tidak berdokumen. Gagasan migrasi genting dipahami dalam buku ini sebagai bentuk hidup yang disebabkan oleh rasa tidak aman status hukum berlaku untuk mencari suaka migran tidak berdokumen dan individu dengan penangguhan sementara deportasi. Ketidakteraturan di Jerman dan Prancis. Meskipun tidak ada perkiraan yang kuat, setidaknya 200.000 individu tanpa hak untuk tinggal diperkirakan berada di Jerman dan Prancis. Meskipun merupakan fakta empiris, persepsi publik Thion dan konteks regulasi fenomena sosial ini berbeda. Sistem suaka di Jerman dan Prancis. Meskipun upaya berulang kali untuk menyelaraskan sistem suaka di Eropa Serikat, tradisi masing-masing, kerangka hukum dan administrasi implementasinya sangat berbeda antar negara. Mobilisasi oleh migran genting. Sejarah migrasi khusus negara, konteks peraturan, dan masalah publik kursus telah mempengaruhi keluhan sumber daya dan jaringan mereka memobilisasi hak-hak migran. 3. Aliansi rapuh. Protes Bourse du Travail Paris 2008-2010. Pada Mei 2008, 3 kolektif sans-papiers menduduki Bourse du Travail di Paris, markas besar Serikat Pekerja CGT. Ini adalah awal dari salah satu protes migran genting terbesar dalam sejarah Prancis baru-baru ini. Munculnya protes sekutu menjadi lawan. Dalam bidang otonomi yang terisolasi dan heterogen secara internal, sans-papiers
kolektif CSP75 telah memegang peran sentral sejak resminya penciptaan pada tahun 2002. Mengklaim warisan kolektif Santo Bernard ini, organisasi payung dan 3 kolektif mengadakan sesuatu seperti monopoli wawancara P29 dalam representasi diri klien migran di depan umum lingkup setidaknya di Paris. Inkubasi protes dinamika interaktif di Bourse du Travail. Arena protes awalnya terdiri dari 4 pemain utama di Serikat Pekerja CGT, berbagai asosiasi atau kebanyakan disebut sebagai satu pohon playar CSP75 dan eksekutif Prancis, terutama diwakili oleh kantor Provac. Dinamika interaktif di Rue Baudelicquy. Pada bulan Juni 2009, setelah 14 bulan pendudukan di mana CGT telah tidak ada kantor pusat yang berfungsi dan menerima bahwa tidak ada pendekatan yang signifikan terjadi antara pemain majemuk yang bersaing, CGT memerintahkan penggusuran tempat itu. Dinamika fragmentasi relung regularisasi. Hasil nyata dari pendudukan Rue Baudelicquy dalam hal keternaturalisasi tetap rendah bahkan setelah pawai penting. Memang saatnya bulan mengungkapkan dilema mendasar dari aktivisme Sans Peuple. 4. Perlawanan genting. Protes La Capelle Paris 2015-2016 sebagai pusat transit penting bagi pencari suaka dalam perjalanan mereka ke Inggris Raya ibu kota Prancis. Paris dulunya merupakan persimpangan penting tempat para migran mencari suaka beristirahat selama beberapa hari atau minggu, tetapi jarang menetap lama. Munculnya protes politisasi krisis kemanusiaan. Dari paruh kedua tahun 2014 dan seterusnya, pencari suaka kebanyakan dari Afghanistan, Irak, Eritrea, dan Sudan mulai berkumpul di bawah jembatan metro di stasiun La Capelle. Kamp darurat sebagai ruang bertahan hidup dan perlawanan genting. Jongkok migran sebagai ruang inkubasi dan keterasikan. Pertentangan memudar divisi internal dan kemanusiaan. 5. Ruang diperebutkan. Protes Oranienplatz Berlin 2012-2014. Terlepas dari peristiwa protes yang tak terhitung jumlahnya dan organisasi yang kurang lebih berkelanjutan struktur sejak tahun 1990-an, protes migran genting tetap di pinggiran dari masyarakat Jerman. Menolak pengecualian spasial, munculnya protes di Würzburg, memusatkan perbedaan pendapat pawai protes ke Berlin. Oplatz sebagai ruang inkubasi protes. Oplatz sebagai ruang fragmentasi protes. 6. Nyawa yang terancam. Protes Afghanistan terhadap deportasi Berlin 2016-2017, musim panas 2015 menandai perubahan penting dalam arti penting dan politisi migrasi di Jerman. Sedangkan negara menyaksikan munculnya mobilisasi warga yang belum pernah terjadi sebelumnya di dukungan dari para migran, dan giliran liberal masuk posisi Kanselir Merkel tentang pengungsi. Musim panas yang panjang migrasi juga diikuti oleh serangkaian pembatasan hukum, suaka, dan debat publik yang semakin bermusuhan. Mempolitisasi perlakuan berbeda. Meskipun indikator objektif dari penuntutan dan kekerasan sistematif di Afghanistan, pada paruh kedua 2015, pejabat tinggi pemerintah bertindak menekankan perbedaan diskursif dan praktis antara kelompok kecil dari pengungsi selamat datang dan mereka yang secara kolektif dianggap tidak diinginkan. Munculnya protes diaspora yang dimobilisasi. Pergeseran cepat bagi orang Afghanistan inti tidak luput dari perhatian orang-orang yang diasingkan. Afghanistan masyarakat di Berlin. Sementara persepsi keseluruhan tentang selamat datang Jerman budaya menang. Afghanistan terus terakumulasi pengalaman yang tak terhitung jumlah dan dari perlakuan mereka yang berbeda dan yang negatif, dampak yang ditimbulkannya pada kehidupan mereka. Seorang pemuda Afghanistan tiba pada tahun 2015 di Jerman bersama keluarganya mengingat efek nyata dari indiskursif dan perubahan kebijakan. Inkubasi protes dari dia menjadi suara.
Seruan aksi untuk demonstrasi pertama dokumen Aliansi Berlin menyebutkan kombinasi dari ancaman eksistensial yang mendorong emosi yang konstan, stres dan kemarahan untuk dideportasi ke negara dengan salah satu situasi keamanan paling rapuh di seluruh dunia. Dinamika demobilisasi. Terlepas dari kelanjutan aktivitas protes Aliansi Berlin di seluruh musim panas dan musim gugur 2017 juga termasuk piket jangka panjang dengan ratus peserta. Tepat sebelum pemilihan nasional Jerman di September, visibilitas dan ukuran protes menurun mencolok dan tiba-tiba 3 bulan setelah demonstrasi pertama. Ini reaksi terhadap pergeseran posisi pemain lain sebagai tanggapan terhadap publik. Tekanan yang disumbangkan oleh protes dan perdebatan internal pusat meninggalkan pemerintah di daerah Berlin yang hanya sesaat sebelum protes menjabat dinyatakan pada 22 Februari 2017 untuk menangguhkan sementara ringkasan deportasi ke Afghanistan dengan pengecualian penjahat yang dihukum dan individu yang dicap sebagai pelaku teroris yang berpotensi berbahaya. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.